Assalamualaikum, hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih untuk kalian sudah mau klik video ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Tecno belum puas membuat kejutan di Indonesia dengan meluncurkan Tecno Spark 7, pada bulan lalu, yang menjadi HP dengan fitur NFC termurah, yakni hanya 1,3 jutaan saja. Lalu, satu ponsel keren lagi Tecno masukkan ke Indonesia. Ponsel yang dimaksud adalah Tecno Pova 2 yang dibanderol 2 jutaan. Hadirnya Tecno Pova 2 otomatis membuat sang pendahulu, Tecno Pova, mesti segera undur diri dari pasar smartphone. Siklus edar yang pendek pada smartphone masa kini memang jadi penyebab utamanya. Namun, Tecno Pova 2 membawa sesuatu yang menarik, sehingga bisa menjaring pembeli. Hal-hal menarik itulah yang akan Duel Gadgets sampaikan melalui video kelebihan dan kekurangan Tecno Pova 2. Ponsel kelas menengah dengan harga 2 jutaan biasanya memiliki beberapa keunggulan spesifik, entah itu dalam hal performa, fotografi, dan lain sebagainya. Poin-poin berikut ini akan menjelaskan sisi mana yang menjadi keunggulan Tecno Pova 2. Keunggulan yang pertama, desain bagus. Menurut kami, Tecno cukup baik dalam mendesain HP ini. Tampilannya premium dengan bodi belakang yang terdapat aksen garis vertikal di tengahnya. Lalu adanya branding Tecno Pova yang lumayan besar di sudut kirinya. Tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal daripada untuk membuat orang semakin familiar dengan jajaran ponsel Tecno. Pendekatan yang seperti ini mirip seperti yang dilakukan Poco, yang ada pada ponsel Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro. Masih di sisi belakang, HP ini punya modul kamera persegi panjang yang terlihat seperti kilauan ketika terkena paparan cahaya. Adapun bagian depan Pova 2 mengusung layar bergaya punch hole dengan lubang kamera di sisi atas tengah. Cukup kekinian, ditambah lagi bezel layar ini cukup tipis, meski bodinya masih berbahan plastik. Kedua, layar besar dan jernih. Tecno Pova 2 dibekali layar dengan panel IPS LCD, sama seperti Tecno Pova yang pertama, hanya saja, kini ukurannya naik 0,1 inci menjadi 6,9 inci, dengan resolusi Full HD+. Ukuran layar besar memang tidak semua orang setuju kalau ini menjadi kelebihan, tapi bagi sebagian orang memang menyukai layar besar karena enak untuk digunakan menonton film, ataupun bermain game karena memang sudut pandang jadi lebih luas. Meski tampilan yang muncul dari layar HP ini memang tidak seterang HP lain di kelas harganya, tapi untuk pemakaian di luar ruangan masih memungkinkan, karena layar Pova 2 memiliki kecerahan maksimal 480 nits. Hal yang istimewa dari layar HP ini adalah touch sampling rate-nya tembus hingga 180 Hz, padahal refresh rate layar HP ini hanya 60 Hz. Berkat touch sampling rate tersebut, layar jadi responsif, nyaris tidak ada jeda antara sentuhan dan aksi yang ditampilkan di layar. Hal ini akan sangat berguna jika Anda adalah seorang gamer. Yang ketiga, performa mumpuni. Selain layar yang mendukung para gamer, sektor performa juga bisa diandalkan. Dapur pacu Tecno Pova 2 didukung oleh chipset MediaTek Helio G85. Chipset dengan fabrikasi 12 nanometer ini sudah sangat populer karena banyak ponsel gaming kelas entry yang menggunakannya, maka tidak heran bila tagline-nya berbunyi, main tanpa batas disematkan buat Pova 2. Selain itu, terdapat pula GPU Mali G52MC2. SoC MediaTek ini kemudian berpadu dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Di atas kertas, Tecno Pova 2 mampu menghasilkan performa yang mumpuni berbekal komponen-komponen tersebut. Menurut pengujian Antutu 9 HP ini mencatatkan skor total 217.586. Yang menarik lagi mengenai sisi kemampuan gaming dari Tecno Pova 2 adalah disediakannya aplikasi optimasi bernama GameSpace. Aplikasi ini berfungsi untuk meminimalkan gangguan seperti telepon masuk, notifikasi, dan lain sebagainya, sehingga kegiatan bermain game akan lebih fokus. Yang keempat, baterai jumbo parah. HP dengan harga 2 jutaan ini kapasitas baterainya 7000 mAh. Ini terbilang cukup berani, mengingat HP lain dengan harga 2 jutaan biasanya hanya memiliki kapasitas 5000, dan paling mentok itu 6000 mAh. Tapi tidak dengan Tecno Pova 2 ini, dengan kapasitas tersebut, HP ini punya bekal besar untuk menyala lebih lama.
Adapun baterai jumbo di ponsel ini ditunjang dengan teknologi pengisian 18 watt saja, jadi, akan memakan waktu cukup lama ketika ngecas baterai ini, sekitar 2-2,5 jam, dari 0 hingga 100%. Yang kelima, terdapat giroskop. Tecno Pova 2 membawa sensor-sensor yang cukup lengkap, sensor-sensor standar seperti akselerometer, cahaya, proksimitas, dan kompas juga ada. Sensor pemindai sidik jari pun ada, letaknya sangat alami bagi ibu jari karena ditempatkan di tombol power. Yang menarik, HP ini dibekali sensor giroskop fisik, bukan software. Di harga segini, masih jarang yang memberikan sensor giroskop fisik, atau secara hardware. Sensor giroskop software bisa melakukan hal yang sama, tetapi respons yang diberikan tidak segegas dan seakurat giroskop fisik. Yang keenam, konektivitas lengkap. Tecno Pova 2 memang belum mendukung 5G. Chipset MediaTek Helio G85 yang ia punyai memang hanya memiliki modem internal 4G. Namun, sangat dimaklumi bila HP ini belum mendukung 5G karena HP-HP merek lain yang ada di kelas harganya juga sama. Kendati demikian, Tecno Pova 2 memiliki fitur konektivitas yang terbilang lengkap. Untuk Wi-Fi, HP ini bisa terhubung pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Bluetooth-nya menggunakan generasi kelima yang hemat daya jika dipakai untuk mendengarkan lagu via TWS. HP yang satu ini pun mendukung USB OTG dan memiliki radio FM. Fitur yang disebutkan terakhir mulai menghilang dari peredaran, terutama smartphone kelas atas dan menengah atas. Yang ketujuh, antarmuka bersih. Tecno Pova 2 memakai antarmuka iOS 7.6 yang berbasis Android 11. Sejumlah reviewer pun memberi apresiasi pada antarmuka yang digunakan HP ini. Alasannya, ia cukup bersih dan mampu menghadirkan pengalaman yang mulus dalam pemakaian sehari-hari. Iklan masih ada, tetapi sangat sedikit. Iklannya pun tidak mengganggu layaknya HP-HP Tecno sebelumnya. Yang paling unik adalah fitur voice changer. Sesuai namanya, fitur ini bisa mengubah suara Anda, baik saat menelepon atau saat bermain game. Suara laki-laki bisa diubah jadi perempuan, bukankah ini keren? Itu tadi beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Tecno Pova 2. Dan selanjutnya, tidak pernah ada smartphone yang sempurna bagi semua orang. Sebuah smartphone pasti memiliki catatan tertentu yang bisa jadi dianggap sebagai kekurangan. Berikut ini catatan yang perlu diperhatikan dari Tecno Pova 2. Kekurangan yang pertama, besar, dekil, dan licin. Dimensi terukur memang tak bisa membohongi bahwa Tecno Pova 2 adalah HP yang besar. Inilah dampak yang tidak bisa dihindari ketika suatu ponsel diberi layar dengan bentang lebar. Jika Anda adalah orang yang bertangan mungil, kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan saat memakai HP ini dengan satu tangan. Hal lain yang perlu diperhatikan dari desain HP ini adalah penutup belakangnya. Varian warna Dazzle Black memang keren, namun, varian ini lebih gampang dekil karena menggunakan polesan glossy. Varian ini rentan dengan bekas sidik jari. Selain itu, varian Dazzle Black juga licin. Hal itu membuat ponsel gampang tergelincir dari genggaman, atau saat ditaruh di permukaan yang tidak datar. Jika dekil dan licin adalah masalah yang berarti, akan lebih baik bagi Anda untuk memilih varian Polar Silver. Varian ini memiliki penutup belakang dengan polesan matte bertekstur yang tidak licin dan tidak gampang kusam. Hanya saja jika Anda suka dengan varian Dazzle Black, ada baiknya memasangkan soft case yang ada dalam paket penjualan. Yang kedua, tidak ada kamera ultrawide. Tecno Pova 2 memiliki 4 kamera belakang yang terdiri atas kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan 2 sensor kedalaman 2 megapiksel. 4 kamera belakang ini ditemani oleh 4 lampu flash yang dijejer menjadi satu. Adapun kamera utama Pova 2 dapat merekam video dengan resolusi hingga 2K 1440p pada 30 fps. Sementara itu, kamera depan HP ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Kamera depan tersebut ditemani 2 lampu flash, dan dapat merekam video hingga resolusi Full HD atau 1080p pada 30 fps. Jika melihat dari konfigurasinya, akan sedikit aneh ketika melihat bahwa ada 2 sensor kedalaman. Tanpa 2 sensor itu, HP ini sudah bisa memfoto dengan 2 kamera belakang yang ada.
Memasang kamera ultrawide tentu akan lebih berguna, namun Tecno tidak membekalinya. Berbicara masalah performa kamera, foto yang bagus bisa Anda dapatkan. Syaratnya, Anda harus sabar dan mendapatkan pencahayaan cukup. Kamera utama HP ini kesulitan menghasilkan rentang dinamis yang lebar. Masalah kualitas foto pada kamera HP ini bisa diselesaikan dengan update software, atau menginstal aplikasi semacam Gcam. Yang ketiga, speaker khusus absen. Seperti yang sudah disinggung pada poin desain, Tecno Pova 2 tidak memiliki speaker khusus. Ia hanya punya earpiece yang memiliki tugas ganda sebagai speaker. Posisi earpiece ada di atas lubang kamera depan. Ketiadaan speaker khusus jelas memengaruhi pengalaman pakai HP ini, terutama jika dipakai untuk menonton film atau main game. Hal ini tentu patut dijadikan catatan. Pasalnya, beberapa HP lain di kelas harganya sudah ada yang memakai konfigurasi speaker stereo, satu speaker khusus dan satu lagi earpiece yang merangkap tugas sebagai speaker. Karena itu, jika Anda adalah orang yang sangat sensitif dengan kualitas audio, lebih baik menggunakan earphone saja saat bermain game atau menonton film lewat HP ini. Yang keempat, tidak ada NFC. Di zaman seperti sekarang ini, keberadaan fitur NFC sangat bermanfaat untuk beberapa kegunaan dalam perbankan. Namun memang masih jarang HP 2 jutaan yang sudah memiliki fitur NFC ini. Yang sangat disayangkan, Tecno Pova 2 yang ada di Indonesia tidak membawa fitur NFC, padahal untuk versi globalnya sudah disematkan fitur tersebut. Dan itu tadi adalah beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Tecno Pova 2. Untuk simpulannya, Tecno Pova 2 diposisikan sebagai HP gaming terjangkau. Segala komponen yang diperlukan untuk menghasilkan performa mumpuni pun ada, mulai dari layar responsif, chipset bertenaga, baterai awet, dan sensor giroskop tersedia. Tecno pun mendukung HP ini dengan aplikasi Game Space demi menambah rasa nyaman pengguna saat bermain game. Sayang, pengalaman terbaik bermain game di HP ini mungkin saja berkurang karena belum dibekali speaker khusus. Sementara itu, gamer yang juga hobi foto-foto tidak perlu berekspektasi lebih karena kamera Tecno Pova 2 memang belum bisa bersaing. Di sisi lain, tidak banyak HP di rentang 2 jutaan yang punya kombinasi layar, chipset, baterai, dan software yang bagus seperti Tecno Pova 2. Karena itu, jika Anda adalah seorang gamer dengan budget terbatas, HP ini adalah opsi yang patut dilirik. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Sekian info dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like serta subscribe. Dan, terima kasih.